Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jenal Mustafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai cacat kain grey. Dan ini adalah sebagai tugas mata kuliah Teknologi Pertenunan 2. Oke, langsung saja. Nah, dengan pembahasan ini kita akan mengetahui maksud dan tujuan, kemudian menjelaskan pengertian cacat kain grey, kemudian menjelaskan bermacam-macam cacat kain grey, terus mengerti penyebab cacat kain grey, juga mengerti cara mengantisipasi supaya tidak terjadi cacat kain grey. Nah, pengertiannya, kain grey adalah kain mentah hasil proses dari mesin tenun. Kualitas dari kain grey sangat menentukan kualitas kain hasil finish. Kualitas kain grey yang baik belum bisa dipastikan baik pula hasil finishnya. Apalagi yang sudah jelas kualitas kain greynya yang tidak baik. Pasti hasil finishnya tidak baik. Memang ada beberapa macam cacat kain grey yang bisa diperbaiki, tetapi hal itu membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu, pastikan kain grey yang kita buat jangan sampai ada cacat sedikit pun. Cacat kain grey hampir bisa dikatakan penyebabnya adalah dari faktor kesalahan dari operator yang kurang fokus dalam mengoperasikan mesin yang memproses kain grey tersebut, dimulai dari proses penyediaan bahan baku sampai terbentuknya kain grey tersebut. Nah, ini adalah mesin untuk memeriksa kain grey. Tujuannya memeriksa cacat-cacat pada kain grey, setelah itu ditentukan kualitasnya atau grade-nya. Nah, kemudian ini macam-macam cacat kain grey. Kalau dilihat dari jenisnya, penyebab cacat kain grey dibedakan menjadi dua bagian. Cacat grey disebabkan murni proses whipping atau tenun. Yang kedua, cacat grey yang disebabkan bukan murni dari proses whipping, tetapi ada andil dari proses sebelum whipping, seperti proses sizing, beaming, warping, twisting, fold twist, pemintalan, juga bahan baku. Nah, untuk cacat grey disebabkan murni proses whipping atau tenun, seperti lusi putus. Nah, ini lusi putus ini bisa dikarenakan dari settingan part-part pada mesin whipping tidak benar, bisa juga operator tidak fokus memonitor proses whipping. Ada juga pekan putus, ini juga disebabkan karena settingan part-part mesin whipping tidak benar, bisa juga operator tidak fokus memonitor proses whipping. Ada salah corak juga, ini salah corak, misalnya salah masuk sisir, salah cucuk, salah anyaman, karena QC atau quality control dan operator tidak benar mengecek kualitas grey selama proses tenun. Kemudian ada juga pakan double, itu biasanya operator bekerja tidak sesuai SOP atau juga karena settingan part-part mesin whipping tidak benar. Ada juga pakan kendor lepas, pakan kendor tak lepas, pakan kurang karena settingan mekanik tidak benar. Kemudian pakan salah, itu biasanya karena operator tidak benar dalam memasang jenis pakan karena kurang fokus. Kemudian krismak, juga ini disebut krismak karena ada bekas lipatan pada gulungan grey yang tidak rapi. Karena pemasangan awal gulungan grey tidak rapi atau karena part penggulung kain grey sudah rusak. Bisa juga dikarenakan desain konstruksi dari grey tersebut. Kemudian ada stop mark, yaitu garis ke arah pakan, disebabkan setiap kali mesin stop, operator tidak mengikuti SOP, bisa juga penyebabnya pada part mesin whipping tersebut sudah harus diservis atau diganti. Kemudian kain grey sobek, karena terkait part-part whipping atau human error. Kemudian ada kain grey kotor karena terkena oli, debu dari mesin whipping, dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari cacat grey yang disebabkan bukan murni dari proses whipping, yaitu dari proses sebelum whipping seperti sizing, beaming, warping, twisting, fold twist, pemintalan bahan baku antara lain, ada lusi loncat, yaitu floating lusi yang tidak sesuai dengan desain konstruksinya. Salah satu penyebabnya adalah crack sizing, bisa juga karena lusi pecah atau putus filamen yang menghambat bukaan mulut lusi. Kemudian ada lusi abnormal dan pakan abnormal, dapat disebabkan dari bagian sizing, beaming, warping,
twisting, fall twist, bahan baku, dan juga produsen benang. Kemudian ada lusi dan pakan pecah dapat disebabkan dari bagian sesing, twisting, fall twist. Kemudian ada pakan merintil disebabkan dari bagian twisting, biasanya kondisi proses VHS-nya atau vakum headset-nya kurang tepat. Ada juga nep, benang yang menggumpal, kemudian teranyam. Kemudian ada lusi kendor, lusi tegang, ini biasanya disebabkan dari proses beaming atau sesing, warping yang tidak rata tension lusinya. Ini lebih detailnya. Ada pakan kendor tak lepas. Masalah pakan kendor tak lepas ini pengertiannya itu benang pakan sampai pada pinggir kain, tetapi tidak tegangannya tidak sama dengan tengah, sehingga mengakibatkan pinggir kain tersebut permukaannya kasar. Ini penyebabnya biasanya bukan opener carry terlalu ke belakang. Nah, ini disetting lagi. Kemudian setting timing terlalu cepat sehingga benang pakan masuk, ini juga disetting. Kemudian leno bracket anyamannya kurang kuat sehingga benang pakan kurang ketarik waktu opener carry bekerja, ini juga disetting lagi. Kemudian tension pakan terlalu lemah sehingga saat lusi naik turun benang pakan ikut terbawa, ini juga disetting lagi. Kemudian ada juga pakan kendor lepas. Pakan kendor lepas yaitu benang pakan tidak sampai pada pinggir kain. Jadi seharusnya bisa melewati pinggir kain, ini tidak sampai. Ini biasanya penyebabnya lemahnya mulut carrier yang membawa benang pakan, sehingga benang pakan sering lepas sebelum sampai pada opener carrier. Nah, ini dicek aja, kemudian disetting lagi carrier dan openernya. Kemudian tension benang pakan terlalu tinggi. Apabila jenis benang pakan lentur akan tertarik lagi saat timing selektif naik. Ini juga settingan. Ini sih kebanyakan settingan dari mekanik atau beam style dari weaving. Kemudian cacat stop mark atau pakan renggang, yaitu cacat pada kain di mana terdapat renggang di antara anyaman ke arah selebar kain. Ini biasa penyebabnya di sekitaran elektrik ya. Bisa di anti stop mark, kemudian di servo pack-nya abnormal, kemudian eloknya abnormal, atau servo motornya abnormal, atau bisa juga mesin tidak lancar karena settingan pakan atau lusi yang sering putus sehingga banyak stop mark. Nah, ini tinggal dicek dan disetting lagi, diperbaiki, kemudian diservis oleh bagian yang bersangkutan, elektrik atau mekanik. Kemudian ada cacat salah masuk sisir. Cacat kain ke arah benang lusi akibat salah masuk lubang sisir. Misalkan seharusnya masuk lubang sisir itu 4 helai, 4 helai, 4 helai, 4 helai selebar kain. Ini ada yang masuk 3 helai, ada juga yang masuk 5 helai, nah itu salah. Harusnya diperbaiki dulu sebelum jalan. Ini penyebabnya ya tidak lain kurang fokus atau kurang teliti dari operator cucuk, kemudian QC, kemudian operator whipping. Selanjutnya cacat salah masuk gun. Salah masuk gun juga ini biasanya kain salah anyaman menjadi satu helai benang lusi biasanya menggaris. Penyebabnya ketelitian juga, ini ketelitian operator cucuk, operator whipping, kemudian QC ya yang menentukan kualitas gray sebelum jalan mesin whipping. Kemudian cacat majun teranyam. Majun teranyam biasanya flying west atau sisa pakan pada carrier terlalu panjang juga bisa sehingga terbawa masuk ke pinggir kain dan teranyam lagi. Ini kebersihan dari
mesin whipping di sekitarnya harus dijaga dari supaya tidak ada flying waste. Kemudian settingan-settingan pakan oleh mekanik juga diperbaiki. Kemudian cacat pakan merintil. Pakan merintil biasanya tagus pada jumbo sudah jelek. Nah, ini tinggal diganti aja tagusnya. Kemudian tension brush di feeder jenisnya tidak sesuai. Misalkan tipe high twist yang hitam, low twist yang putih. Nah, ini tergantung produsennya ya. Kalau mengenai warna. Yang jelas ini putaran feeder harus sesuai dengan arah twist dari benang tersebut. Kalau misalkan putaran feeder S atau kalau misalkan arah benang twistnya S ya putaran feedernya harus disesuaikan, harus S juga. Begitu juga sebaliknya. Kemudian posisi gulungan pakan tidak center terhadap lubang guide mata, itu tinggal disenterkan aja. Kemudian tension pakan terlalu rendah, tinggal diatur aja. Nah, kemudian cacat pinggir ambrol. Pinggir ambrol biasanya tidak terikat oleh leno karami tidak lengkap biasanya, tinggal dilengkapi. Kemudian leno device tidak menganyam dengan baik, tinggal diservis. Kemudian tension leno tidak standar, tidak rata. Kemudian cutter pinggir kain terlalu dekat dengan bodi kain sehingga pinggiran kain itu terpotong oleh cutter. Kemudian cacat pinggir bulu. Ini biasanya cutter majunnya tumpul. Tinggal diperbaiki cutternya atau diganti dengan yang tajam. Kemudian benang leno tidak lengkap atau tidak nganyam dengan baik, tinggal dilengkapi. Leno device-nya dicek. Kemudian ring tempel macet, biasanya ada majun, dibersihkan, dibongkar dulu ring tempelnya, kemudian dibersihkan. Kemudian tension plat terlalu kencang sehingga pakan tidak sampai pada leno atau tidak terikat oleh leno, tension pakan diatur. Kemudian ada juga penyebabnya opening carry terlalu depan sehingga pakan tidak teranyam oleh leno. Tinggal disetting saja. Nah, ini sebetulnya masih banyak cacat gray yang belum dituliskan di atas. Mungkin pada kesempatan yang lain kami akan coba sharingkan lagi. Cacat gray di atas semua disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, mesin, dan bahan baku. Dan sebetulnya mesin dan bahan baku itu tergantung dari manusianya itu sendiri. Bagaimana cara penanganan terhadap bahan baku supaya tidak menjadi masalah kepada bagian selanjutnya. Dan juga bagaimana cara men-setting mesin dan cara memelihara mesin pada setiap bagiannya supaya dalam setiap prosesnya tidak ada masalah. Jadi sebenarnya faktor manusia yang paling menentukan terhadap cacat gray di atas. Nah, tentunya cara mengatasi cacat gray di atas yaitu dengan menjalankan SOP atau standar operasional produksi proses yang sudah dibuat pada setiap bagian prosesnya, baik operator juga mekaniknya. Nah, keberhasilan proses whipping tergantung juga dari kualitas dari proses-proses sebelum whipping. Ada istilah RFT yaitu right first time, yang berarti benar di awal kegiatan proses. Jadi setiap kegiatan proses harus benar di awalnya. Jangan berharap kualitas gray bagus apabila di setiap awal prosesnya tidak benar. Oke, sekian pembahasan mengenai cacat kain gray. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.